Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini kita masih mempelajari tentang kompetensi dasar 3.4, yaitu corak kehidupan manusia praksara di Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kebudayaan megalitikum atau kebudayaan batu besar. Kebudayaan megalitikum itu artinya adalah batu besar yang terdiri dari kata mega yang artinya besar dan juga litikum atau litos yang artinya batu. Nah, kebudayaan megalitikum itu ditandai dengan hasil kebudayaan berupa bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Nah, kebudayaan megalitikum itu tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti Nias, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Toraja, Flores, dan juga Sumba. Hasil budaya dari masa megalitikum yang pertama itu adalah menhir atau tugu yang digunakan untuk memperingati orang yang sudah meninggal atau dianggap sebagai media penghormatan. Jadi menhir itu biasanya juga digunakan sebagai puncak dari ritual. Jadi misal sebuah masyarakat praksara sedang melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang, maka kegiatan puncaknya itu adalah pendirian tugu peringatan bahwa mereka telah melakukan peringatan atau pemujaan terhadap roh nenek moyang yang ditandai dengan pendirian sebuah batu tegak. Kemudian hasil kebudayaan yang kedua itu adalah punden berunda. Nah, punden berunda itu adalah bangunan yang tersusun dari 3 susunan. Jadi di susunan paling bawah itu dianggap tempat tinggal manusia berada atau tempat tinggal kita. Kemudian susunan yang kedua itu dianggap sebagai tempat di mana roh itu berkumpul. Jadi kalau zamannya kita itu disebut alam roh atau alam barzah ya. Kemudian yang paling atas atau sub ketiga itu atau tingkatan ketiga itu adalah puncak di mana tempat para dewa atau para roh nenek moyang itu berada. Nah, punden berunda ini berfungsi sebagai tempat pemujaan. Jadi manusia praksara, masyarakat praksara itu menganggap bahwa roh itu tinggalnya adalah di tempat yang tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah yaitu hasil budayanya adalah kubur batu atau seperti peti mati ya, jadi untuk menyimpan orang yang telah meninggal. Nah, kubur batu itu pun dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada waruga. Nah, waruga itu adalah kubur batu yang terbuat peti mati yang terbuat dari batu maksudnya, tapi tidak memiliki tutup. Kemudian yang jenis kedua itu adalah sarkofagus. Nah, kubur batu ini memiliki tutup dan biasanya tutupnya itu diberi ukiran, entah itu binatang atau manusia yang dianggap memiliki sebuah kekuatan magis. Hasil budaya yang keempat itu adalah dolmen atau meja batu yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Nah, meja batu ini biasanya dianggap memiliki fungsi sebagai pelinggihan atau tempat duduk roh nenek moyang dan juga sebagai tempat untuk meletakkan sesaji. Ya, sebagaimana fungsi meja hari ini ya, hanya saja meja-meja hari ini itu tidak lagi terbuat dari batu yang berukuran beberapa meter seperti dolmen, karena ukuran juga mengalami penyusutan ya. Kemudian hasil kebudayaan yang kelima itu adalah arca batu atau patung batu. Nah, sama biasanya patung batu ini atau arca batu ini bentuknya itu menyerupai binatang ataupun manusia dengan ciri negrito atau khas masyarakat timur Indonesia. Apakah kebudayaan megalitikum itu dilupakan? Tidak jawabannya. Kenapa? Sudah kita bahas sebelumnya bahwa kebudayaan yang dihasilkan dari masa praksara itu terus berkembang sampai dengan hari ini.
meskipun wujudnya sudah tidak sama dengan wujud ketika masa praaksara. Sebagai contoh adalah tugu peringatan yaitu sarkofagus. Jadi sarkofagus itu adalah tugu untuk memperingati. Nah, jadi arsitektur dari sarkofagus itu masih digunakan oleh masyarakat Indonesia sampai dengan hari ini, bahkan masyarakat di dunia, dengan mendirikan sebuah tugu peringatan. Kita punya banyak tugu peringatan, ada Monas, kemudian ada Tugu Muda di Semarang, Tugu Pahlawan di Surabaya, dan Ngawen pun juga punya, seperti Tugu Bayangkara yang terletak di depan kecamatan, di mana Tugu Bayangkara itu untuk memperingati 7 pahlawan kita, para anggota polisi yang gugur secara terhormat dalam pembantaian peristiwa PKI Madiun 1948. Kemudian kebudayaan lain yang masih dipertahankan atau mengalami perkembangan itu adalah arsitektur dari punden berunda. Ingat, punden berunda tadi punya 3 sub. Sub yang pertama atau paling bawah itu adalah tempat manusia tinggal atau tempat kita berada. Di sub kedua atau tingkatan kedua itu adalah tempat tinggal para roh atau alam setelah kita meninggal. Kemudian untuk sub paling atas itu dianggap sebagai alam para dewa. Oleh karena itu, masyarakat sampai dengan hari ini menganggap tempat paling tinggi adalah tempat tinggal para dewa. Nah, arsitektur dari punden berunda juga digunakan ketika masa Hindu-Buddha di Indonesia, di mana masyarakat India menghargai kebudayaan asli kita, yaitu kebudayaan lokal kita, punden berunda. Kalau kita bandingkan, candi akan kita bahas di semester berikutnya ya, jika kita masih punya kesempatan untuk bertemu. Nah, Candi Borobudur itu, Candi Borobudur dan juga candi-candi di Indonesia, kalau kita bandingkan dengan candi di India, itu berbeda. Kenapa? Karena tadi para pembawa kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha itu telah mempelajari masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia menyukai bangunan seperti punden berunda sebagai tempat pemujaan. Oleh karena itu, para arsitektur Hindu-Buddha menggunakan punden berunda sebagai arsitektur candi. Artinya semua candi di Indonesia pasti terdiri dari 3 tahap, yaitu bagian 1, bagian 2, dan juga bagian paling atas. Kemudian ketika masa Islam pun sama. Masjid kita, Islam kita itu kan dibawa dari Persia, Gujarat, bahkan ada yang bilang dari Mekah. Namun masjid di Indonesia itu berbeda. Kenapa? Karena masjid kuno di Indonesia seperti Masjid Demak, kemudian Masjid Kudus, semuanya menggunakan arsitektur dari masa Hindu-Buddha yang diwarisi dari masa praaksara, yaitu punden berunda. Seperti Masjid Agung Demak itu kan juga terdiri dari 3 sub, atapnya itu terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan 1, tingkatan 2, dan juga tingkatan paling atas. Seperti itu, agar apa? Masyarakat Indonesia tidak mengalami cultural shock atau shock karena sebuah kebudayaan baru, merasa kok aneh ya. Akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, untuk gerabah, kemudian perhiasan, apakah ditinggalkan? Tidak. Perhiasan sampai dengan hari ini juga terus mengalami perkembangan. Gerabah juga sama. Yang awalnya hanya seperti digunakan untuk alat-alat dapur, gerabah sekarang bermacam bentuknya. Kemudian itu tadi penjelasan tentang kebudayaan megalitikum. Jika kurang jelas, mari kita nanti berdiskusi di tim. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.